Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Erlina Wardani dengan NIM 231800062 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini aku akan menjelaskan mengenai esai yang sudah aku buat dengan judul Penggunaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar di Tengah Maraknya Bahasa Gaul. Latar belakang dari pengambilan esai ini adalah bahasa sendiri merupakan hal krusial yang dibutuhkan makhluk sosial seperti manusia untuk berkomunikasi. Di Indonesia sendiri tentunya memiliki berbagai macam bahasa daerah karena di Indonesia merupakan negara dengan kekayaan yaitu berupa suku yang sangat banyak dan juga pastinya memiliki bahasa yang berbeda-beda. Seiring berkembangnya zaman, bahasa juga ikut berkembang. Zaman sekarang ini banyak sekali pemuda yang menggunakan bahasa-bahasa gaul dalam keseharian mereka karena mereka menganggap bahwa itu keren. Padahal bahasa Indonesia itu merupakan hal yang penting dari kita sebagai pemuda untuk selalu menggunakan bahasa tersebut agar tidak punah. Apa sih bahasa gaul itu? Bahasa gaul itu sebenarnya bukan lagi hal yang awam bagi masyarakat Indonesia karena bahasa gaul sendiri sudah dikenal pada tahun 80-an. Gaul itu juga disebut juga sebagai bahasa prokem yang kebanyakan digunakan oleh para remaja. Ciri dari bahasa gaul itu yaitu memuat suatu singkatan yang aneh tetapi memiliki makna tersendiri. Dan juga tentunya bahasa gaul ini akan selalu berkembang dengan seiring majunya zaman. Saatnya masuk ke pembahasan. Bahasa Indonesia mengalami perkembangan dimulai sejak era kemerdekaan. Hingga sekarang penggunaan bahasa Indonesia ini akan terus digunakan oleh para masyarakat Indonesia untuk dalam berkomunikasi. Tapi seringkali bahasa Indonesia ini disepelekan adanya peraturan-peraturan yang harus diperhatikan dalam berbahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa gaul. Ciri dari penggunaan bahasa gaul ini seperti yang sudah aku jelaskan di awal tadi, yaitu memiliki makna-makna yang memiliki singkatan yang unik dengan makna yang tidak ngawur. Ciri khususnya yaitu pengucapannya lincah dan juga singkat dengan makna yang kreatif. Nah, ini penggunaannya cenderung singkat dan juga diperpendek. Tetapi bahasa gaul ini mengancam keberadaan bahasa Indonesia karena mungkin remaja-remaja sekarang ini lebih suka menggunakan bahasa gaul ketimbang bahasa Indonesia sendiri karena terlihat lebih keren dan juga lebih unik seperti itu. Selanjutnya itu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Untuk mencapai bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya melalui berbagai aturan-aturan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kesadaran berbahasa Indonesia dari dalam diri sendiri. Dengan adanya kesadaran tersebut akan menimbulkan perasaan cinta dengan bahasa Indonesia sehingga kita akan lebih memperhatikan bagaimana sih bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Yang selanjutnya dalam segi ejaan yang ada di bahasa Indonesia. Nah, ejaan di sini harus lebih tepat dan juga baik agar maksud yang ingin kita sampaikan itu dapat tersampaikan kepada lawan bicara kita. Seperti itu. Dan selanjutnya pemilihan kosakata yang tepat. Ya, seperti ejaan tadi, pemilihan kosakata yang tepat tadi akan berimbas pada tersampaikannya sebuah informasi yang sudah kita sampaikan kepada lawan bicara kita sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Yang selanjutnya adalah menghindari penggunaan bahasa gaul. Nah, ini bahasa gaul ini sangat berpotensi dalam menggeser kedudukan bahasa Indonesia karena
Bahasa gaul sendiri lebih menggunakan kata yang relatif pendek dengan susunan kalimat yang juga kurang jelas seperti itu. Dan ketika kita menggunakan bahasa gaul tersebut, pastinya ada kalimat-kalimat yang rancu sehingga tidak dapat dijelaskan secara detail. Yang selanjutnya yaitu kesopanan dalam kita berbahasa. Tentunya bahasa gaul sendiri memuat bahasa-bahasa yang kurang baku, sehingga untuk digunakan berkomunikasi jika bukan dengan teman sebaya itu kurang sopan sehingga akan menjadikan citra kita sebagai generasi muda itu menjadi lebih rendah karena tidak mengagungkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, selanjutnya masuk ke argumentasi dari aku. Bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan sebuah keharusan sebagai kita generasi muda, ya agar bahasa Indonesia yang baik dan benar itu disukai oleh para remaja dan juga tidak luntur dari kedudukannya. Bahasa gaul sendiri juga memiliki beberapa efek negatif. Untuk menghindari dari bahasa gaul itu yaitu dimulai dari sendiri. Seperti yang dijelaskan tadi, jika diri kita sendiri tertanam rasa sadar akan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar, maka itu pasti akan berdampak kepada berkurangnya bahasa gaul itu. Yang selanjutnya yaitu ketika kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar, itu harus memperhatikan ejaan, diksi, dan juga struktur dari bahasa tersebut. Ejaan yaitu peraturan yang melambangkan bunyi dalam kebahasaan. Bunyi yang harus kita keluarkan dalam berbahasa itu harus jelas dan juga tepat agar menghindari maksud yang tidak diinginkan. Sepertinya yaitu diksi dalam pemilihan kata, penyampaian suatu maksud yang terstruktur. Nah, beberapa ketentuan dan yang selanjutnya adalah struktur kebahasaan. Struktur kebahasaan ini harus tersusun secara rapi sehingga bahasa itu dapat mengeluarkan maksud yang diinginkan. Marilah sebagai generasi bangsa selalu menanamkan cinta akan negeri sendiri dan jangan merusak apa yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita. Kita itu sebagai pewaris dari apa yang sudah diperjuangkan dari pahlawan-pahlawan yang telah gugur dalam peperangan. Jadi sebaiknya kita menjaga dan lebih mempelajari lagi tentang apa yang sudah mereka tinggalkan, bukan malah mengotak-atik dalam artian itu yang buruk. Seperti itu. Yaitu bahasa ini merupakan alat komunikasi yang sangat diperlukan dalam bersosialisasi. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pastinya memiliki nilai plus sendiri bagi kita sebagai generasi bangsa untuk meneruskan perjuangan dari para pahlawan, yaitu dengan cara mengimplementasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari dan tanpa menambahkan sesuatu yang negatif dalam bahasa tersebut. Dan juga tata cara untuk menghindari maraknya penggunaan bahasa gaul, yaitu dengan cara kesadaran berbahasa Indonesia. Yang kedua, menerapkan ejaan yang benar dalam berbahasa. Selanjutnya, menggunakan kosakata yang tepat, menghindari bahasa gaul itu sendiri, dan juga kesopanan dalam berbahasa. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadikan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.